Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab, Cerita Sampingan 1854. Paman Lanyi, aku pergi dulu. Lingyu terkekeh pada Ku Lanyi. Ku Lanyi mengangguk. Lingyu berbalik dan pergi. Saat ini, anak di bahunya berkata dengan lembut, "Ayah, bukankah menyenangkan menjadi orang bodoh? Mengapa Anda harus mengubahnya?" Ku Lanyi tertegun sejenak. Lalu, dia terkekeh. "Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu si kecil bodoh mulai sekarang?" Anak itu langsung cemberut. "Tidak, kalau begitu, kita tentu harus mengganti nama panggilan Bai King Feng." Anak itu merenung. "Menurutku Paman King Feng cukup cocok dengan gelar ini." Ku Lanyi tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum. "Anak ini, Xiao Feng." Mu Xiaojin berjalan dengan gembira saat dia melihat Yun Feng. Yun Feng dengan cepat menyapanya. "Hati-hati, kamu." Mu Xiaojin tersenyum bahagia. Yun Xiang juga datang dan melihat sekeliling. "Di mana Yun Seng? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Dia pergi ke tempat Bai King Feng. Saya pikir dia pergi untuk membeli ramuan." Mu Xiaojin memegang tangan Yun Feng dan memintanya berjalan di sampingnya. Dia menatap Yun Feng dengan mata berair. Sudah lama, Xiao Feng sepertinya kehilangan berat badannya. Yun Feng tersenyum, begitu pula Yun Xiang. Mu Xiaojin tersenyum malu. "Xiaojin, kenapa aku tidak bisa melihat bahwa berat badan Yun Feng turun?" Mu Xiaojin mau tidak mau merasa sedikit malu. Yun Xiang menopang dagunya dengan tangannya. "Tapi Xiaojin, kamu benar-benar mengesankan. Ini anak ketigamu." Mu Xiaojin tersipu dan mengangguk. Di antara ketiga wanita tersebut, dia memiliki anak terbanyak. Yun Xiang dan Yun Feng hanya memiliki satu anak saat ini. Yun Feng tersenyum. "Bagus sekali, kalau tidak, keluarga Yun akan selalu terlihat terlalu kecil." Yun Xiang terkekeh dan mengedipkan mata jahat. "Ini sulit bagi Xiaojin. Apakah itu sulit?" Mu Xiaojin tersipu. "Yun Xiang, kamu. Hahaha." Yun Xiang tertawa terbahak-bahak, begitu pula Yun Feng. Ku Lanyi perlahan berjalan mendekat dan menurunkan lelaki kecil itu dari bahunya. Melihat ketiga wanita yang tersenyum, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat makhluk kecil itu akan menempel pada ibunya lagi, Ku Lanyi memblokirnya. "Nak, tingdewalah bersamaku. Anda di sini." Sebuah suara datang dari belakang. Ku Lanyi melihat ke belakang. Yun Seng dan Bai King Feng telah kembali, dengan Ling Yu di belakang mereka. Ku Lanyi berdiri. "Ya." Melihat ketiga wanita itu mengobrol dengan gembira, ketiga pria itu berdiri bersama dalam pemahaman yang diam-diam. Ling Yu bahkan mengajak si kecil ke samping dengan pemahaman diam-diam. Mendengar kata-kata gembira dari ketiga wanita itu, Ku Lanyi menatap Yun Seng dengan senyuman di mata hitamnya. "Saudaraku, kamu benar-benar pekerja keras." Yun Seng tampak agak malu. Bai King Feng terkekeh dan menepuk bahu Yun Seng. "Kamu benar-benar telah bekerja keras." "Kalian berdua," Yun Seng merasa malu. Kedua pria itu tersenyum. Setelah itu, mereka berdua menatap wanitanya dengan penuh harap. Mata hitam Yun Seng berbinar. "Apakah kamu iri?" Ku Lanyi mengangkat alisnya, begitu pula Bai King Feng. Yun Seng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu kedua pria itu. "Sepertinya kamu belum bekerja cukup keras." Kedua pria itu tampak murung. Yun Seng tersenyum bangga. Melihat sikap keibuan Mu Xiaojin, hatinya melembut. Wanita yang dicintainya menjadi semakin cantik dan dewasa, yang membuatnya semakin tergoda. "Baiklah, cepat atau lambat kita akan sampai di sana," kata Bai King Feng sambil menyerahkan ramuan itu kepada Yun Seng. "Sebaliknya, kamu merawatnya dengan baik selama periode waktu ini. Meski dia sudah melahirkan berkali-kali, kamu tetap harus hati-hati." Yun Seng mengangguk. Ku Lanyi sedikit terganggu. Dia menatap wanita yang tersenyum lembut dari jauh dengan mata hitamnya dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Apakah sudah waktunya untuk kehidupan kecil kedua? Hanya ada sedikit bintang di malam hari. Yun Feng tinggal di markas besar keluarga Yun malam ini dan akan kembali keesokan harinya. Anak itu sangat menyenangkan. Dia mungkin harus tinggal di tempat lain malam ini. Yun Feng terkekeh dan sedikit menguap. "Sudah waktunya istirahat. Apa kau lelah?" Suara lembut pria itu terdengar dari samping. Yun Feng mengangguk dan berjalan ke tempat tidur. Ku Lanyi mengikutinya dan memeluk wanita itu. Dada dan detak jantungnya yang panas membuat Yun Feng tersipu.
Apa yang salah? Ku Lanyi terdiam. Dia memegang lekuk indah di pinggangnya dan mengusapnya perlahan. Feng Feng, apakah kamu tidak menginginkan anak lagi? Yun Feng sedikit terkejut. Memikirkan ekspresi keibuan Mu Xiaojin hari ini, Yun Feng cukup tergoda. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki seorang gadis. Ku Lanyi menyentuh perutnya dan perlahan mencari di balik pakaiannya. Nafas panasnya menyembur ke telinga Yun Feng. Kamu tidak menginginkannya. Aku benar-benar ingin, aku sangat menginginkan gadis sepertimu, seseorang secantik kamu. Lanyi, suara Yun Feng sedikit bergetar saat dia perlahan berbalik. Mata mereka bertemu di udara dan aliran panas tiba-tiba menyebar dari angkasa, menyelimuti tubuh mereka. Pria itu menggendong wanita itu di pinggangnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, tubuh langsingnya menekan tubuh wanita itu. Bibir mereka bersentuhan dan api menyebar. Yang ada hanyalah nafas terengah-engah dan detak jantung yang tidak hilang dalam waktu lama seiring suhu tubuh yang panas satu sama lain. Ayah, ibu, di luar rumah, seorang anak kecil tiba-tiba bergegas masuk dan hendak mendobrak masuk dengan penuh semangat, namun sepasang tangan menariknya dengan lembut. Anak kecil itu berbalik. Ling Yu, kenapa kamu menarikku? Panggil aku kakak. Ling Yu sedikit mengernyit, tapi anak itu sedikit mengangkat alisnya dan langsung mengabaikan kata-katanya. Mengapa kamu menyeretku? Ling Yu melihat ke pintu dan menghela nafas sedikit. Bagaimana dia bisa memberitahu anak ini bahwa orang tuanya bekerja keras untuk mendapatkan saudara kandung untuknya, dia baru berusia 3 tahun. Ayo pergi ke tempatku hari ini, ajak Ling Yu. Dia memegang tangan kecil anak itu dan membawanya keluar. Anak itu berbalik dan melihat ke pintu sambil berpikir. Pada akhirnya, dia mengerutkan bibirnya. Mengerti, ayah dan ibu bekerja keras. Ling Yu terkejut. Dia memandang anak laki-laki kecil ini, yang hanya mencapai pinggangnya, dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar baru berusia 3 tahun? Apa yang salah? Anak kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yu dengan mata hitamnya yang sedalam langit malam. Hati Ling Yu bergetar. Tatapan ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh anak berusia 3 tahun. Dia. Apakah kamu tercengang? Anak laki-laki kecil itu mengerutkan bibirnya dan memandang Ling Yu sambil tersenyum. Ling Yu tiba-tiba sadar kembali dan menjentikkan kepala kecilnya dengan tangannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak laki-laki kecil yang kepalanya dijentik itu sangat tidak senang. Dia menyentuh kepalanya dengan tangan kecilnya yang lain. Aku juga tidak jelek. Kenapa kamu tidak tertarik padaku? Bab, cerita sampingan 1855. Ling Yu benar-benar terdiam. Kamu baru berusia 3 tahun dan kamu belum dewasa. Saya tidak tahu apakah Anda baik atau buruk. Anak itu terdiam cukup lama. Ling Yu memegang tangannya dan berjalan ke depan. Kenapa Ling Yu belum menikah? Apakah tidak ada pria yang menyukaimu? Ling Yu tersipu. Panggil aku kakak. Anak itu mengerucutkan bibirnya. Sepertinya tidak ada pria yang menyukaimu. Wajah Ling Yu menjadi semakin merah. Apakah anak ini benar-benar berumur 3 tahun? Tidak, hanya saja, tidak ada yang membuatku terkesan. Ling Yu menyesal setelah mengatakan itu. Kenapa dia harus mengatakan ini pada anak berusia 3 tahun? Tidaklah berlebihan jika dia berusia 13 tahun, tetapi dia baru berusia 3 tahun. Begitukah? Gumam anak kecil itu. Dia tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum. Bagaimana dengan saya? Apakah Ling Yu menyukaiku? Ling Yu terkejut. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Apa sebenarnya yang dia bicarakan ketika dia berbicara dengan seorang anak berusia 3 tahun? Apa yang diketahui anak berusia 3 tahun? Ya, jawab Ling Yu dengan santai. Kilatan cahaya melintas di mata hitam anak itu setelah mendengar itu. Benar-benar. Kenapa kamu masih bertanya? Ling Yu agak tidak sabar. Berbicara tentang cinta dengan seorang anak berusia 3 tahun, dia benar-benar. Kalau begitu tunggu saja aku. Anak itu tiba-tiba berkata. Ling Yu tercengang. Apa? Apa katamu? Anak laki-laki itu mengangkat wajah kecilnya dan mata hitamnya berkilauan di malam hari. Jika Ling Yu menyukaiku dan tidak tertarik pada pria lain, tunggu saja aku. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Ling Yu tiba-tiba memerah. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Saya akan tumbuh dewasa suatu hari nanti. Bukankah saat itu akan baik-baik saja? Mata hitam anak kecil itu berkilauan karena keras kepala. Berusia 3 tahun, pada saat ini,
Anak laki-laki berusia 3 tahun ini sepertinya tiba-tiba menjadi dewasa. Ling Yu mendapat ilusi bahwa dia sedang berbicara dengan pria dewasa. Apa yang kamu bicarakan? Kami sepupu. Apa yang kamu bicarakan?" Ling Yu sedikit marah, tapi anak kecil itu berkata perlahan, "Ngomong-ngomong soal garis keturunan, jarak kita sangat jauh. Meskipun kita berdua bermarga Yun, tidak ada konflik, kan? Kamu, kamu," Ling Yu benar-benar terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Anak kecil itu terkekeh dan memegang tangan Ling Yu lebih erat lagi dengan tangan kecilnya. Ling Yu tanpa sadar ingin menarik tangannya, tapi tangan kecilnya meraihnya dengan kuat. "Ling Yu, aku hanya butuh 20 tahun." Anak kecil itu perlahan berkata dengan suara yang sangat dalam. Jantung Ling Yu tiba-tiba berdebar kencang. Bagaimana itu? Anak laki-laki kecil itu tersenyum di wajah kecilnya. Senyumannya begitu polos hingga hati Ling Yu tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya menjadi sedikit dingin dan dia tiba-tiba menepis tangannya. "Tidak ada apa-apa. Kamu nak. Beraninya kamu menggodaku." Anak laki-laki itu terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. "Haha, apakah kamu menganggapnya serius?" Pipi Ling Yu terasa panas. Untungnya, sekarang sudah malam, atau dia akan sangat mempermalukan dirinya sendiri. Setan. Dia benar-benar setan kecil. Kepribadiannya terlalu buruk. "Ayo pergi." Ling Yu berjalan ke depan dengan marah, dan anak itu mengikuti di belakangnya. Langkah kecilnya sedikit putus asa. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap bulan di langit, mendesah pelan. Apa yang dia katakan saat itu tidak sepenuhnya menggoda. Aku paling menyukai ibuku, aku harus menemukan wanita seperti ibuku di masa depan." Sedikit kedewasaan muncul di wajah kecilnya, dan anak itu menghela nafas lagi. "Akankah ada wanita seperti ibuku?" Di dalam rumah, setelah melakukan hubungan S3 kilodetik, Yun Feng tersipu dan dadanya naik turun sedikit. Wajah cantiknya penuh rona merah setelah gairah. Pria itu menatapnya dengan mata hitam pekatnya dengan terpesona dan memeluknya. Kulit telanjang mereka bersentuhan, menyampaikan kehangatan satu sama lain. Keduanya bernapas dengan cepat. Setelah tenang, mereka berpelukan dengan tenang. Pria itu menutupi perutnya dengan tangan besarnya dan membelainya dengan lembut. Wanita itu tersenyum. Pria itu menciumnya dengan lembut dan berkata dengan suara agak serak, "Apakah ada sedikit kehidupan di sini?" Wanita itu tersenyum dengan mata hitamnya. "Mungkin." Pria itu memeluk wanita itu lebih erat lagi dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, sepertinya kamu ingin aku bekerja lebih keras." Wanita itu tersipu dan mendorong pria itu dengan tangannya. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan menariknya ke dalam pelukannya lagi. "Lanyi, kehidupan seperti itu terasa seperti mimpi." Yun Feng bergumam. Detak jantung stabil pria itu terdengar di telinganya, yang membuatnya merasa nyaman. "Ini bukan mimpi," kataku Lanyi perlahan. "Ini bukan mimpi." "Itu bagus." Yun Feng menghela nafas perlahan dan menutup mata hitamnya sedikit. "Saya tidak dapat membayangkan kehidupan yang stabil saat ini. Aku sangat senang bisa tinggal bersamamu seperti ini." Lanyi terkekeh dan membelai wajah Yun Feng dengan lembut. "Saya juga. Saya selalu menantikan kehidupan saya saat ini." "Itu benar. Meskipun sudah lama sekali, aku masih sedikit linglung." Yun Feng bergumam dan sedikit melamun. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang lain selama ini." Lanyi menghela nafas. "Orang lain punya jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa kami lakukan." Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan mendekat padanya. "Ya, aku tahu, tapi mau tak mau aku memikirkan tentang King King dan api kecil, dan Xie itu, dan Zeran, Paman Genit, dan yang lainnya." Lanyi menghela nafas. "Saya tidak kenal orang lain, tapi saya tahu sedikit tentang Zeran." Yun Feng mengangkat kepalanya. Lanyi berkata, "Dia kembali ke pegunungan 10.000 binatang lagi. Kudengar dia pergi ke klan Yi Feng untuk mendapatkan jiwa binatang Nona Muda Hei." Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. "Zeran ingin binatang ajaib berbeda dari manusia. Jika mereka mati, mereka hilang. Meskipun akhir cerita ini sangat kejam baginya, tidak ada yang bisa dia lakukan." Yun Feng mengangguk dan membenamkan dirinya dalam pelukan Lanyi lagi. Sungguh sangat membahagiakan bisa menjadi tua bersama seseorang yang sangat dia cintai. Dia sangat beruntung, sungguh beruntung. Suara mendesing. Tubuh pria itu terbalik. Yun Feng terkejut. Ketika dia melihat bercak darah di mata hitamnya,
pipinya tidak bisa menahan panas lagi. Dia menekan wajah tampannya ke bawah dan napasnya yang panas muncul setelahnya. Tubuhnya yang panas menutupi tubuhnya dan bisikan parau dan terdengar di telinganya, langsung ke lubuk hatinya. Sekarang, pikirkan saja tentang aku akan membuatmu melupakan segalanya dan hanya memikirkan tentang aku. Bab, cerita sampingan 1856. Angin dan hujan kembali datang. Keduanya ibarat perahu yang terus bergoyang, naik turun tanpa henti. Waktu berlalu dalam sekejap. 5 tahun lagi berlalu. Sebuah suara selalu terdengar di pagi hari setiap hari. Ibu, ibu. Wanita yang masih sangat lelah itu menggerakkan tubuhnya. Pria di sebelahnya perlahan membuka matanya dan memeluknya lebih erat lagi. Anak itu lagi, pria itu menghela nafas. Setelah beberapa saat, suara muda lainnya terdengar di luar pintu. Kakak, kakak. Pria itu meringkuk bibirnya dan tersenyum. Dia berbaring dengan puas dan melangkah ke mimpinya lagi dengan wanita yang dicintainya dalam pelukannya. Senang rasanya memiliki seorang putri. Setidaknya anak itu ada hubungannya. Di luar pintu, seorang gadis kecil yang lucu mengikuti pemuda itu. Wajah tembemnya sangat imut saat dia mengejar pemuda itu dengan gembira. Pemuda itu menghela nafas tak berdaya dan perlahan berbalik. Gadis kecil itu terkekeh dan menerkam ke depan sambil memeluk kaki pemuda itu. Aku menangkapmu. 5 tahun telah berlalu. Anak laki-laki berusia 3 tahun saat itu telah tumbuh dengan sangat cepat. Sekarang, dia sudah bertambah tinggi. Meski usianya baru 8 tahun, ia terlihat seperti orang dewasa. Setelah gadis kecil itu memeluk kakinya, tubuh gemuknya terus bergesekan dengannya. Pemuda itu menghela nafas dan membungkuk untuk menggendong gadis kecil itu. Wajah kecil montok gadis kecil itu langsung bergesekan dengannya. Pria muda itu melihat kembali ke pintu tanpa daya dan berjalan kembali dengan gadis kecil di pelukannya. Kakak, gadis kecil itu berbicara agak tidak jelas. Sedikit rasa sakit hati melintas di mata pemuda itu saat dia memeluk gadis kecil itu lebih erat. Kakak ada di sini. Gadis kecil itu tersenyum bahagia. Pemuda itu pun ikut tersenyum melihat hal itu dan mengguncang lembut tubuh gadis kecil itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Apakah berat badanmu bertambah lagi? Gadis kecil itu terkekeh dengan wajah mungilnya yang gemuk dan kasih sayang terpancar di mata pemuda itu. Apa yang kamu makan secara diam-diam lagi? Gadis kecil itu terkekeh. Itu diberikan oleh orang lain. Apa? Mata pemuda itu menjadi dingin. Ada orang asing yang datang ke sini. Bagaimana mungkin? Orang seperti apa? Bukankah aku sudah bilang jangan keluar dengan santai, apalagi berbicara dengan orang asing? Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya. Dia terlihat seperti kakak, gadis kecil itu tampak seperti hendak menangis. Melihat itu, hati pemuda itu langsung melunak. Baiklah, saya terlalu galak saat itu, tapi Anda harus ingat apa yang saya katakan. Jangan bicara dengan siapapun. Anda harus segera menelepon saya jika Anda melihat seseorang, mengerti? Air mata membasahi bulu mata panjang keriting gadis kecil itu dan dia mengangguk keras dengan kepala kecilnya. Anak laki-laki itu menghela nafas lega sedikit, tapi hatinya agak berat. Seorang anak seperti dia, bagaimana tepatnya mereka bisa begitu dekat dengan tempat ini sehingga orang tuanya tidak menyadarinya. Dia menurunkan mata hitamnya dan menatap adiknya dalam pelukannya. Hati anak laki-laki itu sakit untuknya. Dia adalah anak yang istimewa. Baik ibu maupun ayahnya mengatakan demikian. Fisiknya berbeda dari miliknya. Dia benar-benar orang biasa. Jadi, dia akan melindunginya. Memikirkan hal ini, mata hitam pemuda itu menjadi semakin gelap. Katakan padaku, di mana kamu bertemu orang itu? Gadis kecil itu berpikir sejenak dan menunjuk ke arah tertentu dengan jarinya. Pria muda itu mengerucutkan bibirnya dan berjalan sambil menggendong adik perempuannya. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh datang dengan lembut. Roti kecil, pemuda itu berbalik dan tatapannya bertemu dengan sepasang mata hitam. Keduanya tercengang. Kamu, pemuda itu mengerutkan kening. Orang yang datang juga mengerutkan kening. Lalu, sudut mulutnya melengkung. Apakah dia bertemu lawan dengan kekuatan sebanding? Kamu bukan manusia, kata pemuda itu dengan dingin sambil memeluk adiknya lebih erat lagi. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Kamu mengetahui diriku dengan sangat cepat. Sepertinya kamu juga tidak sederhana. Rambut emas,
Mata emas. Mata hitam pemuda itu menjadi gelap. Apakah kamu anggota naga emas? Orang itu sedikit terkejut dan kemudian mengerutkan keningnya. Siapa kamu? Saat ini, gadis kecil di pelukan pemuda itu terkekeh dan tersenyum dengan wajah kecilnya yang montok. Kakak, kakak emas. Mata pemuda berambut emas itu melembut dan dia tersenyum lembut pada gadis kecil itu. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan kue. Roti kecil, aku membawakanmu makanan lezat hari ini. Ekspresi ngiler gadis kecil itu membuat wajah pemuda itu menjadi gelap. Kendalikan dirimu. Pemuda berambut emas itu tertawa terbahak-bahak saat cahaya berkilauan menembus mata emasnya. Lalu, dia menyipitkan matanya dengan tajam. Siapa kamu bagi roti kecil? Pemuda itu sedikit terkejut. Roti kecil. Dia adalah adik perempuanku yang berharga. Menjauhlah dari adikku. Mata emas pemuda berambut emas itu berbinar setelah mendengar itu. Dia melirik pemuda itu dengan ekspresi rumit. Apakah begitu? Inilah bedanya, roti kecil agak terlalu menyedihkan. Apa katamu? Pemuda itu tampak marah. Pemuda berambut emas itu mengerutkan bibirnya. Tidak ada apa-apa. Roti kecil, ini untukmu. Aku akan datang lagi. Kue itu terbang dan gadis kecil itu segera mengambilnya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Pemuda berambut emas itu terkekeh dan sudah berbalik untuk pergi. Pemuda itu terkejut. Dia awalnya berencana untuk mengejarnya, tapi dia segera menyerah. Gadis kecil itu menangkap kue itu dengan mantap dan tersenyum sangat bahagia. Pemuda itu merasa khawatir ketika melihat ini. Apa yang dilakukan anggota naga di sini, belum lagi naga emas. Siapa sebenarnya dia? Pemuda itu mengerutkan kening. Gadis kecil dalam pelukannya memasukkan kue itu ke dalam mulutnya dan memakannya dengan sangat gembira. Pemuda itu menghela nafas pelan dan membelai puncak kepala gadis kecil itu dengan tangannya. Adiknya, bagaimana dia harus melanjutkan perjalanannya di masa depan, mengapa dia tidak mewarisi kemampuan khusus apapun dari ibu dan ayahnya? Mengapa tepatnya? Pemuda itu merenung, tetapi dia tidak tahu bahwa roda nasib kembali berputar dengan tenang. Keajaiban tidak pernah berhenti, sama seperti dulu. Kisah milik mereka baru saja dimulai. Sinar matahari pagi menyinari jendela dan menyebar dengan lembut. Lingkaran cahaya yang sangat pucat dioleskan pada wajah yang halus. Fitur wajah 3 dimensi, kombinasi hampir sempurna. Sinar matahari menyinari batang hidung mancung anak laki-laki itu dengan nakal, sedikit demi sedikit dengan sedikit kehangatan. Ini adalah wajah muda, tapi sudah menunjukkan temperamen dan penampilan yang luar biasa. Bulu matanya yang sedikit melengkung bergetar sedikit di bawah bayangan cahaya pagi dan suara angin yang sangat lembut terdengar. Setelah bulu mata anak laki-laki itu bergetar beberapa kali, dia perlahan membukanya. Matanya, yang menawan seperti batu yang berkilauan, bersinar dalam cahaya redup. Setelah sedikit kabut memudar, mata hitamnya terlihat jelas. Anak laki-laki itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan mengusap keningnya dengan tangan. Setelah beberapa detik terdiam, dia melihat keluar jendela dengan mata hitamnya. Sebuah pohon besar bergoyang tertiup angin di halaman, terlihat sangat nyaman. Bab 1857 Cerita Sampingan 7. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan turun dari tempat tidur. Setelah mandi, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Halaman itu sunyi. Setelah sedikit tertegun, pemuda itu tersenyum ringan. Mana mungkin aku lupa? Ayah dan ibu sudah jauh, oh tidak. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia segera berlari ke kamar di seberangnya dan tiba-tiba membuka pintu. Nafas dan langkah kaki pemuda itu menjadi lebih ringan. Setelah melihat makhluk kecil itu masih tertidur nyenyak di tempat tidur, dia tiba-tiba merasa lega. Jadi dia masih belum bangun, anak laki-laki itu mendarat di tanah dan berjalan masuk tanpa suara. Dia memandangi tubuh kecil yang meringkuk seperti bakso di tempat tidur dengan mata hitamnya sambil tersenyum. Anak laki-laki itu perlahan berjongkok dan melihat pipi merah seperti apel yang terlihat di sisinya. Sudut mulut anak laki-laki itu melengkung dan dia menyodok pipi tembemnya dengan nakal dengan jarinya. Anak kecil yang sedang tidur itu mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu sambil terus tidur nyenyak. Melihat itu, anak kecil itu bergerak beberapa kali lagi. Dia hanya merasakan tempat di mana jari-jarinya bersentuhan lembut dan nyaman untuk disentuh dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tidak, aku belum kenyang, gadis kecil dalam tidurnya bergumam.
Setelah mendengarnya dengan jelas, anak muda itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia meraih ujung hidung kecilnya dengan jarinya tanpa ragu-ragu dan mengerahkan kekuatan. Gadis kecil yang sedang tidur itu melambaikan tangan kecilnya karena tidak nyaman, ingin mengusir hal yang membuatnya tidak nyaman. Setelah melambai lama, dia tidak menyentuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut kecilnya dan bernapas dengan berat. Anak kecil itu tersenyum nakal dan tiba-tiba mengendurkan jarinya. Gadis kecil di tempat tidur itu segera menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya, itu juga merupakan mata hitam yang indah dengan lapisan kabut. Gadis kecil di tempat tidur itu segera membuka mulutnya saat melihat anak laki-laki itu. Saudaraku, aku belum makan. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba mencubit pipi tembemnya. Kamu masih makan. Apakah kamu tidak tahu berapa berat badanmu yang bertambah? Jika kamu terus makan, aku tidak akan bisa menggendongmu lagi. Tidak, kakak bisa menggendongku. Gadis kecil itu berdiri dari tempat tidur dengan tubuh kecilnya yang gemuk dan menerkam ke depan ke dalam pelukan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Dia diam-diam menimbangnya dalam pelukannya dan wajahnya menjadi gelap. Benar saja, dia menjadi lebih berat lagi. Di mana ibu? Di mana ayah? Gadis kecil itu, yang masih sedikit bingung, menoleh dengan rasa ingin tahu ke dalam pelukan anak laki-laki itu. Dia tidak melihat dua orang yang dikenalnya itu. Dia menatap kakaknya dengan bingung. Anak laki-laki itu membaringkannya kembali di tempat tidur dan mengenakan pakaian padanya. Dia berkata, ayah dan ibu sedang bepergian jauh. Oh, gadis kecil itu mengangguk dan membiarkan anak laki-laki itu mengenakan pakaiannya dengan patuh. Anak laki-laki itu bergerak dengan terampil dan mengenakan pakaiannya dengan sangat baik, yang menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya. Setelah mengenakan pakaiannya, anak laki-laki itu memandangi gadis kecil gemuk di depannya dan sedikit mengernyit. Jika kamu terus makan, pakaianmu tidak akan muat. Hehe, jangan takut. Gadis kecil itu konyol. Dia mengulurkan lengannya yang pendek, tebal dan gemuk. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan sepertinya tidak mau menggendongnya. Gadis kecil itu memeluk leher anak laki-laki itu dan berkata dengan penuh harap di wajahnya, saudaraku, apa yang harus kita makan? Anak laki-laki kecil itu menghela nafas dan menatap tajam ke arah gadis kecil itu dengan mata hitamnya. Kenapa dia hanya tahu cara makan? Ayah dan ibu sungguh keterlaluan. Mereka tidak bisa menyenangkannya dengan makanan. Dia membelai alis berkerut gadis muda itu dengan tangan kecilnya dan gadis kecil itu mengedipkan mata hitam polosnya. Saudaraku, jangan sedih. Aku akan memberimu semua makanan lezat nanti. Anak laki-laki itu tertegun dan menghela nafas tanpa daya. Dia menggendong gadis kecil itu dengan lebih mantap dan berjalan ke dapur. Biar saya perjelas dulu. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tidak akan memberimu makanan ringan apapun selain 3 kali makan. Anak laki-laki itu berbalik sedikit dan melihat wajah kecil yang hendak menangis. Tidak ada gunanya menangis. Bulu mata basah gadis kecil itu berkibar beberapa kali dan dia mencibir mulut kecilnya dengan sedih. Anak laki-laki itu membuang muka dengan dingin. Tidak ada gunanya mencibir. Aku bukan ayah dan ibu kita. Trikmu tidak berhasil. Kakak adalah orang jahat. Gadis kecil itu akhirnya berkata dengan marah dengan ekspresi marah. Anak laki-laki kecil itu menatapnya dengan mata hitamnya. Itu benar, saya orang jahat. Gadis kecil itu langsung cemberut sedih dan matanya yang besar langsung berkaca-kaca. Dia hampir menangis. Anak laki-laki kecil itu mengerutkan kening dan tiba-tiba memasukkan roti kukus berwarna putih dan lembut ke dalam mulut gadis kecil itu. Air mata di mata gadis kecil itu segera menghilang dan dia memakannya dalam suapan besar sambil tersenyum bahagia. Kamu sangat mudah untuk dipuaskan. Anak laki-laki itu berbisik pelan saat melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia mengambil beberapa roti kukus dan menggendong gadis kecil itu keluar dapur. Gadis kecil itu melihat hal-hal lain dengan keinginan di matanya. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin, tidak. Dia menyerahkan roti kukus lagi kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggigitnya dengan keras untuk melampiaskan amarahnya dan melebarkan kakinya di udara beberapa kali. Anak laki-laki kecil itu membaringkannya di tanah. Gadis kecil itu lari tanpa berkata apa-apa dan hendak bergegas ke dapur. Anak laki-laki kecil itu mendengus dan menggerakkan kakinya dengan cepat, berdiri kokoh di depan gadis kecil itu.
Gadis kecil itu terhuyung dan menabrak anak laki-laki itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, anak laki-laki itu mengangkat gadis kecil itu dari bawah ketiaknya dengan kedua tangannya dan memeluknya erat-erat. Gadis kecil itu terlihat tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihat ke dapur dengan air mata berlinang, terlihat sangat menyedihkan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Sudah waktunya makan lagi. Saudaraku, aku lapar. Di dalam kamar, gadis kecil, yang sangat bosan di samping anak laki-laki itu, memandangi kakaknya yang sedang membaca sesuatu, dan menyatakan perasaannya dengan lantang. Anak laki-laki itu mendongak dan memperkirakan waktunya sedikit. Berbicara tentang waktu makan, kamu mengingatnya lebih tepat daripada orang lain. Anda tidak akan melupakan apapun. Ayo pergi. Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya dan hendak menggendong gadis kecil itu. Gadis kecil itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan melihat buku-buku di atas meja. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Ada begitu banyak simbol aneh. Mata hitam anak muda itu berkilauan. Dia memeluknya dengan mantap dan menutup buku di atas meja. Lagi pula itu semua adalah buku yang tidak bisa kamu pahami. Kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Gadis kecil itu mengangguk pelan dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membiarkan anak laki-laki itu membawanya ke dapur. Kakak dan adik itu duduk. Hidangan di siang hari jauh lebih mewah dibandingkan di pagi hari. Gadis kecil itu makan dengan sangat gembira. Dibandingkan dengan gaya makannya, anak laki-laki itu terlihat lebih anggun dan halus. Sesekali ia mengulurkan tangan dan menyeka noda minyak di sudut mulut gadis kecil itu dengan handuk. Dia juga menaruh makanan yang dia jatuhkan di atas meja ke dalam mangkuknya dan memakannya dalam diam. Bab Cerita Sampingan 1858-8. Baiklah, kamu kenyang. Anak laki-laki itu melihat nasi di mangkuk gadis itu. Itu sudah kosong. Meskipun dia tidak makan banyak makanan di atas meja, itu jelas cukup untuk mengenyangkan perutnya. Tapi, aku masih ingin makan. Gadis itu melihat makanan di atas meja yang diambil oleh anak laki-laki itu dan berkata dengan menyedihkan. Anak laki-laki itu menoleh ke belakang dengan dingin. Tidak. Lalu, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Gadis itu duduk di sana sendirian. Meja itu sudah kosong. Entah kenapa, air mata sebesar kacang keluar dan dua aliran air mata mengalir. Anak laki-laki itu masuk dan melihat gadis kecil itu menangis. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara apapun, air mata terus mengalir. Anak laki-laki itu berjalan mendekat dengan wajah cemberut dan mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah gadis kecil itu. Seperti yang aku katakan, tidak ada gunanya meskipun kamu menangis. Gadis kecil itu menangis lebih keras lagi. Dia mendorong tangan anak laki-laki itu dengan keras dengan tangan kecilnya dan berdiri di tanah dengan tubuh kecilnya. Dia mengangkat wajah kecilnya yang penuh air mata dan berteriak, "Aku benci saudara. Kakak adalah orang jahat, mengganggu. Setelah meneriakkan ini, tubuh kecilnya berlari keluar. Anak laki-laki itu tertegun di tempat dan melihat punggung gadis kecil itu yang melarikan diri dengan linglung. Pada akhirnya, dia mencibir. Mengganggu. Kalau begitu biarlah. Sepanjang sore itu, gadis kecil itu memegangi wajahnya dan menatap tajam ke arah anak laki-laki yang duduk tidak jauh darinya dengan mata besarnya dari waktu ke waktu. Anak laki-laki itu terus membaca buku yang sangat sulit dipahami itu tanpa ekspresi. Sesekali, dia mengangkat mata hitamnya dan menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu memalingkan wajah kecilnya dengan marah. Anak laki-laki itu menurunkan mata hitamnya. Dia memang masih kecil. Sepanjang sore itu berlalu dalam suasana yang sangat canggung. Gadis kecil itu tetap cemberut, sedangkan anak laki-laki itu tenang dan tidak peduli sama sekali. Waktu berlalu perlahan dan hari sudah senja lagi. Gadis kecil itu memelototi anak laki-laki itu beberapa kali dengan marah. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Namun, dia lapar. Anak laki-laki itu memperhatikan tatapan adiknya dan melihat keluar jendela. Dia dengan lembut menutup buku itu dengan tangannya dan berjalan tanpa suara. Dia mengulurkan tangan dan memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih cemberut. Anak laki-laki itu tanpa ekspresi saat dia memegang erat tubuh gemuknya dengan tangannya dan berjalan menuju dapur. Makan malamnya hanya sayur-sayuran dan tanpa daging, yang membuat gadis kecil itu kembali tidak puas. Namun, anak kecil itu duduk di sana tanpa ekspresi.
Tidak peduli betapa enggannya gadis kecil itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa menelan semua yang dia tidak suka makan dengan marah. Sebelum dia bisa makan beberapa suap, makanan itu diambil lagi. Bulan terbit di malam hari. Gadis kecil itu terbaring di tempat tidur dengan marah dengan wajah muram. Sebaliknya, anak laki-laki itu duduk di samping tempat tidur dengan sangat tenang dan meremas betisnya dengan lembut menggunakan tangannya. Perasaan gemuk dan nyaris tanpa tulang membuat anak muda itu sedikit mengernyit. Apakah ayah dan ibunya terlalu memanjakannya? Ayah dan ibu belum kembali, gadis kecil itu berbisik menyedihkan dengan air mata berlinang. Wajah tampan anak muda itu terasa dingin. Ayah dan ibu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda. Kenapa kamu harus tinggal bersama kakakmu yang menyebalkan begitu lama? Gadis kecil itu hanya bisa tersipu malu. Dia cemberut dan tidak mengatakan apapun. Anak laki-laki itu berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu merasa tidak nyaman hari ini?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Pria muda itu menghela nafas lega dalam pikirannya dan melepaskan tangannya untuk menutupinya dengan selimut. Pergi tidur. Nada suaranya agak galak. Gadis kecil itu membalikkan wajah kecilnya, terlihat sedikit marah. Waktu berlalu dengan tenang sampai suara tidur yang manis datang. Anak laki-laki itu akhirnya bangkit dan pergi. Dia berjalan keluar dari pintu yang tertutup dengan lembut dan memasuki kamarnya. Dia melihat buku di atas meja dan mengerutkan keningnya. Bahkan ayah dan ibunya tidak dapat menemukan jalan. Tidak ada gunanya bahkan jika dia membaca hal-hal ini, sambil menghela nafas, anak muda itu duduk dan melanjutkan belajar. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara halaman yang dibalik sesekali. Apa ini? Baunya enak sekali. Gadis kecil di tempat tidur itu menjulurkan kepalanya dan mengendus-endus dengan keras. Tubuh kecilnya juga merangkak turun dari tempat tidur, namun mata hitamnya tertutup rapat. Tubuh kecil gadis kecil itu mencari wewangian ini dan perlahan turun dari tempat tidur. Dia mengendus. Baunya enak sekali, itu adalah aroma makanan yang dia kenal. Pasti enak. Dia turun dari tempat tidur dengan mata tertutup dan dengan lembut membuka pintu. Kakinya yang telanjang tergoda oleh aroma makanan saat dia berjalan ke depan. Gadis kecil itu menciumnya dan tanpa sadar mengikuti bau itu sampai ke sudut. Sesosok berdiri dalam bayang-bayang. Melihatnya berjalan mendekat, dia tidak bisa menahan senyum. Aku bisa memancingmu keluar dengan makanan bahkan saat kamu sedang tidur. Roti kecil, kamu benar-benar manis sekali. Bisikan lembut datang dengan senyuman saat tubuhnya keluar dari bayang-bayang. Rambut emas lembutnya berkilauan dengan cahaya keemasan samar di bawah sinar bulan dan dia menatap gadis kecil gemuk di depannya dengan mata emasnya. Melihat dia memaksakan matanya untuk mencari makanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk jarinya dan menjentikkan dahi mulusnya dengan lembut. Sudah waktunya bangun, roti kecil. Gadis kecil itu membuka mata hitamnya setelah disentil dengan lembut. Yang ada hanya kebingungan di antara mereka. Jelas sekali dia belum bangun sama sekali. Dia menemukan seseorang sedang berdiri di depannya. Gadis kecil itu mengulurkan tangan dan mengusap matanya. Pemuda berambut emas itu berjongkok sambil tersenyum dan menjabat makanan harum di tangannya. Mata gadis kecil itu langsung berbinar. Kedalaman mata emas pemuda itu penuh dengan senyuman. Setelah gadis kecil itu bangun, dia tidak bisa menahan senyum saat melihatnya dengan mata hitamnya. Saudara rambut emas, kamu di sini. Benar, roti kecil. Aku di sini untuk memberimu makanan lesat. Pemuda berambut emas itu meremas wajah gadis kecil itu dengan jarinya dan menyerahkan barang-barang yang ada di tangannya. Gadis kecil itu tersenyum bodoh dan mengambil makanan itu, memakannya dalam suapan besar. Melihat bagaimana dia melahap makanannya, pemuda berambut emas itu mengerutkan kening. Makan perlahan. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan bergumam, ayah dan ibu, mereka berdua keluar. Kakak tidak mengizinkanku makan. Pemuda berambut emas itu mengerutkan keningnya lebih erat setelah mendengar itu. Anak itu tidak mengizinkanmu makan. Gadis kecil itu berpikir sejenak dan mengoreksinya dengan serius. Saudaraku biarkan aku makan, tapi aku tidak makan banyak. Pemuda berambut emas itu tertegun sejenak. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak dan meremas lembut pipi lembutnya lagi. Apakah kamu masih ingin makan? Gadis kecil itu mengangguk dan segera menghabiskan makanan di tangannya.
Ini enak. Saudara rambut emas, apakah kamu punya lagi? Mata emas pemuda berambut emas itu penuh dengan senyuman. Tentu saja, tapi aku tidak membawanya. Hal-hal ini adalah spesialisasi klan kami. Anda menyukai mereka. Bab, cerita sampingan 1859-9. Gadis kecil itu mengangguk sambil tersenyum dengan keinginan di matanya. Pemuda berambut emas itu terkekeh pelan dan mengulurkan tangannya untuk menarik lembut sehelai rambut hitam gadis kecil itu, melingkarkannya di jarinya. Roti kecil menyukainya, tapi sayangnya, aku tidak memilikinya lagi. Namun, jika kamu mau, kamu bisa kembali bersamaku. Dengan cara ini, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Benar-benar, mata hitam gadis kecil itu berbinar. Pemuda berambut emas itu mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Gadis kecil itu hendak setuju ketika dia tiba-tiba menggigit bibirnya. Ayah dan ibunya mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan rumah dan kakaknya juga memintanya untuk tidak bertemu dengan kakak laki-lakinya yang berambut emas lagi. Tetapi, itu enak sekali. Bagaimana menurutmu, roti kecil? Pemuda berambut emas itu berbisik pelan. Dia sangat ingin tertawa saat melihat gadis kecil itu mengerutkan kening dan berpikir serius. Dia terlalu manis. Dia belum pernah bertemu orang seperti dia. Tidak pernah. Tidak. Gadis kecil itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat, seolah dia telah mengambil keputusan. Aku tidak pergi. Saya tidak bisa meninggalkan rumah. Pemuda berambut emas itu terkekeh dan memegangi lengan gemuk gadis kecil itu, membiarkannya mendekat padanya. Kapan aku memintamu meninggalkan rumah? Aku hanya memintamu untuk kembali bersamaku. Aku akan mengirimmu kembali setelah kamu makan. Benar-benar, gadis kecil itu skeptis. Pemuda berambut emas itu sedikit menundukkan wajahnya dan mengendus aura di tubuhnya dalam-dalam. Mata emasnya tiba-tiba menjadi sedikit gelap. Ada aura yang sangat menyenangkan di tubuhnya, aku serius. Suaranya menjadi sedikit serak. Pemuda berambut emas itu mengulurkan lengannya dan mengangkatnya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kapan aku pernah berbohong pada roti kecil? Pemuda berambut emas itu menarik jari gadis kecil itu dan mengaitkannya dengan lembut. Gadis kecil itu terkekeh saat melihat itu dan melengkungkan jari kelingkingnya dengan kuat. Baiklah, kesepakatan. Pemuda berambut emas itu mengangguk dan memeluknya lebih erat lagi. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan hendak naik ke langit, tetapi aliran kekuatan mental tiba-tiba berayun. Tubuh pemuda berambut emas itu langsung berkelebat dan dia menghindar ke samping sambil menggendong gadis kecil itu. Tubuhnya terbuka seluruhnya. Ini tengah malam. Kemana kamu akan membawa adikku? Sebuah suara dingin terdengar. Sesosok yang memancarkan rasa dingin keluar dari kegelapan. Gadis kecil itu melebarkan mata hitamnya dan langsung merasa ekor kecilnya seperti dicengkeram. Itu adalah kakaknya. Pemuda berambut emas itu mengerutkan bibirnya. Saya sangat ramah. Nak, kamu bisa santai. Lepaskan tangan kotormu dari adikku. Pemuda itu berteriak dengan dingin dan marah. Pemuda berambut emas itu sedikit mengernyit dan memeluk gadis kecil itu lebih erat lagi. Aku hanya ingin roti kecil menjadi tamu di klan. Jika kamu mau, kamu bisa ikut denganku. Ambil kembali gelar menjijikkanmu. Wajah pemuda itu penuh kedinginan. Melihat gadis kecil di pelukan orang lain, mata hitamnya menjadi gelap dan dia tiba-tiba menyerang. Kekuatan mentalnya berubah menjadi cambuk dan menyerang. Pemuda berambut emas itu mencibir dan tubuhnya bersinar, menghindar lagi. Roti kecil sudah menyetujuinya saat itu. Bukan hakmu untuk menghentikannya. Katakan itu lagi. Dia tidak akan kemana-mana. Lepaskan adikku. Kemarahan melintas di mata emasnya dan momentum pemuda berambut emas itu juga berubah menjadi dingin. Kamu hanya saudara laki-lakinya. Saya suka roti kecil. Aku akan menjadikannya wanitaku mulai sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan pernah memikirkannya. Mata hitam pemuda itu tiba-tiba terbakar oleh api yang berkobar. Beberapa aliran kekuatan mental menyapu. Pemuda berambut emas menghindari mereka satu demi satu, tapi terlihat jelas bahwa kecepatan serangan pemuda itu lebih cepat. Dia tidak mengelak semudah sebelumnya. Kamu memang jatuh cinta dengan adikmu. Pemuda berambut emas itu mengumpat dengan suara rendah. Di satu sisi, dia harus menggendong gadis kecil itu, dan di sisi lain, dia harus menghindar. Dia tidak punya tangan ekstra untuk melawan.
Di bawah serangan gila anak laki-laki itu, pemuda berambut emas itu tampak sedikit malu. Kekuatan mental tiba-tiba datang dan menghantam pemuda berambut emas itu dengan ganas. Pemuda berambut emas itu mendengus dan mengendurkan lengannya yang menggendong gadis kecil itu. Bayangan hitam dengan cepat datang. Dia mengambil tubuh gadis kecil itu dengan satu tangan dan membalikkan tangan lainnya, memukul dada pemuda berambut emas itu dengan keras. Bang! Sambil mendengus, pemuda itu mengangkat alisnya karena terkejut. Pemuda berambut emas itu mendengus dingin. Sudah waktunya dia melawan. Rambut pendek kemasannya bersinar sepanjang malam seperti garis emas cerah. Aura naga langsung menyebar dan tangannya tiba-tiba berubah. Cakar tajamnya menebas punggung anak muda itu dengan keras. Pemuda itu tidak mengelak. Dia memperlihatkan punggungnya dan hanya memeluk adiknya erat-erat. Dia terhuyung dan mendarat di tanah, mundur sedikit. Darah memercik dari luka di punggungnya dan mendarat di tanah. Mata hitam pemuda itu menjadi gelap saat dia menamparkan tanah dengan keras dengan tangannya. Berdengung. Ruangan itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada mekanisme yang diaktifkan. Mata emas pemuda berambut emas itu berkilauan. Dia telah menyadari bahwa aura yang jauh melebihi miliknya sedang menyebar. Tubuhnya segera berkelebat dan mundur. Anak dari keluarga Yun, aku akan mengingatmu. Pemuda berambut emas itu berbisik dengan dingin. Dia menatap gadis kecil itu dengan mata emasnya dan menunjukkan sedikit sakit hati. Dia melesat pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar sepanjang malam dan menghilang. Sambil menarik napas dalam-dalam, anak laki-laki itu mengendurkan lengannya dan gadis kecil di pelukannya jatuh ke tanah. Lututnya lemas dan anak laki-laki itu terhuyung-huyung di tanah, mengertakkan gigi sedikit. Luka di punggungnya terasa nyeri. Seperti yang diharapkan dari naga emas. Dia seharusnya masih dalam masa pertumbuhan. Cakar tajamnya sudah sangat kuat, sialan. Anak laki-laki itu menurunkan mata hitamnya dan menatap gadis kecil yang sudah sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Mata gadis kecil itu berlinang air mata dan terus berputar, terlihat seperti dia berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan meremas pipinya. Mengapa? Apakah kamu sudah takut? Kakak, gadis kecil itu tiba-tiba tersedak dan menangis. Air mata sebesar kacang mengalir di pipi tembemnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan tangisnya dan menggigit mulut kecilnya dengan keras. Jelas sekali bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tidak menangis. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan menarik luka di punggungnya. Dia hanya bisa terkesiap. Melihat itu, gadis kecil itu segera menyeka air mata di wajahnya dengan tangan kecilnya dan berlari ke kamarnya dengan terhuyung-huyung. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang diinginkannya. Dia mengulurkan tangannya sedikit ke punggungnya. Untungnya, luka itu hanya luka dangkal. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu kembali dengan membawa sesuatu di pelukannya. Ketika dia mendekat, anak laki-laki itu sangat marah dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengira gadis kecil itu memberinya sesuatu untuk pengobatan. Dia tidak menyangka dia akan memegang semua jenis makanan di pelukannya. Saudaraku, ini untukmu. Kamu akan baik-baik saja setelah memakannya. Gadis kecil itu tampak serius saat dia memasukkan makanan di pelukannya ke dalam pelukan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berani menyembunyikan makanan secara diam-diam. Gadis kecil ini punya pemikiran seperti itu. Dia tidak menyadarinya. Apakah kamu mencuri semua ini? Anak laki-laki itu mengambil sepotong makanan dan menatap gadis kecil itu dengan mata hitamnya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya tidak mencurinya. Itu adalah sisa makanan yang ayah dan ibu berikan kepadaku. Ekspresi gadis kecil yang mengatakan dia tidak melakukan hal buruk membuat pelipis anak laki-laki itu berdebar kencang beberapa kali. Rasa tidak berdaya tiba-tiba datang, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya aku harus berkomunikasi dengan orang tua kita, anak laki-laki itu bergumam sambil mengambil makanan gadis kecil itu dan berdiri dari tanah. Aku tidak akan pulih setelah memakan makanan ini, tapi karena kamu memberikannya kepadaku, aku akan mengambil semuanya. Anak laki-laki itu tidak berdiri pada upacara dan langsung menyita semua makanan. Di kamar anak laki-laki itu, dia meminum sebotol ramuan kehidupan.
Luka di punggung anak laki-laki itu sembuh dengan cepat, namun masih ada bau darah yang menyengat di bajunya. Gadis kecil itu menatapnya dengan air mata berlinang dan sangat khawatir. Saudaraku, apakah itu sakit? Dia bertanya dari waktu ke waktu. Anak laki-laki itu menatap lurus ke arah gadis kecil dengan mata hitamnya dan memikirkan apa yang dikatakan anak laki-laki berambut emas itu di benaknya. Kamu hanya saudara laki-lakinya. Saya suka roti kecil. Aku akan menjadikannya wanitaku mulai sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Kamu seperti dia. Anak laki-laki itu bertanya dengan suara rendah. Gadis kecil itu tercengang. Dia, siapa? Anak laki-laki itu sedikit mengernyit. Itu naga emas, anak berambut emas. Gadis kecil itu mengangguk. Saya suka kakak rambut emas. Dia selalu membawakanku makanan enak. Pelipis anak laki-laki itu berdenyut kencang dan dia tidak tahu harus berkata apa. Adiknya ini, apakah dia menyukai seseorang yang memberinya makanan lezat? Dia menyakitiku dan kamu masih menyukainya. Gadis kecil itu langsung mengerutkan kening, seolah sedang dalam dilema. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, saya tidak menyukainya. Dia tidak memperlakukan adikku dengan baik, jadi aku tidak menyukainya. Anak laki-laki itu menghela nafas lega. Untungnya, tidak semua orang bisa membawa pergi gadis kecil ini. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak dekat dengannya? Anak laki-laki itu berkata dengan suara rendah. Gadis kecil itu cemberut dan tidak berkata apa-apa. Anak laki-laki itu hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ekspresi sedihnya. Dia menyakitiku kali ini. Dia akan melakukannya lagi. Fitur wajah indah gadis kecil itu hampir berkerut dan wajah kecilnya sangat berkonflik. Kalau begitu, dia orang jahat. Ayah dan ibu sudah memberitahu kita apa yang harus kita lakukan terhadap orang jahat, kan? Gadis kecil itu mengangguk. Kami tidak berurusan dengan orang jahat. Jika mereka menyerang, kami pasti akan melawan. Anak muda itu mengangguk. Jika dia orang jahat, apakah kamu masih akan berhubungan dengannya di masa depan, meskipun dia membawa banyak makanan enak? Gadis kecil itu mengerutkan kening lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara rendah, tidak. Melihat adiknya sangat sedih, anak laki-laki itu mau tidak mau melunakkan suaranya dan melepaskan lengannya. Melihat itu, gadis kecil itu langsung menerkam kepelukan pemuda itu. Anak laki-laki itu memeluknya erat-erat dan menepuk punggungnya dengan lembut menggunakan tangannya. Saudaraku, apakah masih sakit? Pemuda itu terkekeh dan mata hitamnya sedikit menggelap. Selama kamu tidak melihatnya, aku tidak akan kesakitan. Gadis kecil itu mengangguk. Mata hitam pemuda itu dalam dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bocah naga emas, kamu ingin menculik adik perempuanku yang berharga. Tidak mungkin. Bab 1860 menguncimu, 1. Yun Feng tersenyum galak dan melihat ke beberapa binatang ajaib yang dikontrak di depannya. Dia menjilat sudut mulutnya dengan ujung lidahnya dengan ekspresi yang sangat jahat. Jika kamu ingin menghentikanku, serang saja. Aku bahkan tidak akan melawan. Hahaha, hahaha. Mata merahnya menatap Xiao Xi, yang sedang meringkuk, dengan lebih banyak keserakahan di dalamnya. Karena aku keluar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Feng berkata dengan suara serak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan aura merah keluar dari telapak tangannya, mengalir langsung ke tubuh Xiao Qi. 5 binatang ajaib yang dikontrak langsung bergerak. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak mereka. Mereka harus melindungi jiwa Moxi bagaimanapun caranya. Hahaha, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Lelucon yang luar biasa. Yun Feng meraung. Gas merah tiba-tiba melaju dan melewati intersepsi berat, melompat ke sisi Xiao Qi. Dia milikku. Desir. Hembusan angin terdengar dan tubuh yang sangat lincah tiba-tiba melesat ke sisi Xiao Qi. Tubuh rampingnya melingkari Xiao Qi, yang gemetar ketakutan. Tubuh kecilnya melesat lagi dan langsung membawa pergi Xiao Qi. Ketika Yun Feng melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Ekspresi ganas muncul di wajahnya dan dia benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Orang yang tubuhnya ditempati oleh mata merah bukan lagi Yun Feng, melainkan binatang ajaib yang haus darah dalam pakaian manusia. Bagus sekali, Lei kecil. Tubuh lincahnya kembali ke sisi Yun Qingchen. Lei kecil mengangguk. Yun Qingchen menyeka darah di sudut mulutnya. 5 binatang ajaib yang dikontrak segera berkumpul di sekelilingnya. Kami tidak bisa melukai tubuh guru.
Bahkan jika kita ingin menghindar, kita tidak bisa menghindar sepenuhnya. Itu benar. Selain itu, bagaimana kita bisa membangunkan guru? 5 binatang ajaib yang dikontrak mengerutkan kening. Hubungan mereka dengan Yun Feng terputus sama sekali karena tubuhnya sibuk. Suara binatang ajaib yang dikontrak tidak bisa menjangkau Yun Feng sama sekali. Bu Ho, jangan dekat-dekat denganku. Xiao Qi meringkuk dan memegang erat tubuh langsing Little Lei dengan tangan kecilnya. Little Lei hampir tercekik olehnya. Yun Qingchen mengerutkan kening dan menatap Yun Feng di depannya. Apa sebenarnya yang menempati tubuh bibinya? Bagaimana dia bisa membangunkannya? Mata Yun Feng memerah. Kamu bisa menyimpannya sekali, tapi kamu tidak bisa menyimpannya untuk kedua kalinya. Dia tiba-tiba menggerakkan ujung kakinya dan, Yun Feng, langsung menghilang. Hati-hati, kekuatan mata merah tidak dapat diprediksi. Lan Yi meraung. Yun Qingchen mengerutkan kening. Bermata merah. Apakah mata merah juga sejenis binatang ajaib? Qingchen, misimu adalah menjaga jiwa Moxi, kata Lan Yi dengan suara rendah. Yun Qingchen mengangguk. Tubuh dari 5 binatang ajaib yang dikontrak melintas sedikit dan segera melindungi Yun Qingchen di tengah. 5 binatang ajaib yang dikontrak memandang ke arah yang berbeda dengan waspada. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Sama sekali tidak. Yao Yao meraung dan tawa serak tiba-tiba terdengar. Itu tergantung pada kemampuanmu. Mata merah, jangan remehkan kami. Erlei berteriak dengan marah ketika semua ular perak melompat keluar dari tubuhnya. 5 binatang ajaib yang dikontrak tampak bertekad. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan jiwa Moxi dirusak apapun yang terjadi. Sama sekali tidak. Ayo berjuang. Lan Yi meraung ketika 5 pancaran cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh 5 binatang ajaib yang dikontrak. 5 aura tingkat Raja Dewa melonjak pada saat yang bersamaan. Yun Qingchen berdiri di tengah dan merasakan aura besar dan kekuatan binatang ajaib. Hatinya tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Itu adalah binatang ajaib yang dikontrak bibinya, teman yang menemaninya dalam hidup dan mati. Pertarungan di mana mereka bersumpah untuk melindungi jiwa Moxi telah dimulai. Ada pertempuran sengit di luar, tapi di mana jiwa Yun Feng berada, gelap dan sunyi tanpa akhir. Kesadaran Yun Feng melayang. Dia agak bingung dan tidak bangun sama sekali. Dia hanya merasa dirinya terus melayang. Dia tidak asing dengan perasaan seperti itu. Saat pertama kali datang ke dunia ini, jiwanya juga seperti ini, hingga tertarik oleh seberkas cahaya dan menjadi Yun Feng saat ini, di mana sebenarnya dia saat ini. Yun Feng, Yun Feng. Suara familiar dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan terdengar di telinganya. Kesadaran Yun Feng kembali sedikit, tapi dia tidak bangun sepenuhnya. Yun Feng, bangun. Gelombang suara yang kuat menyerbu telinga Yun Feng. Kesadarannya, yang saat itu masih sangat kacau, tiba-tiba terbangun. Semuanya sangat jelas. Tidak, Xie. Yun Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat kegelapan tak berujung di sekitarnya. Dia agak bingung. Di mana dia? Kamu akhirnya bangun. Suara Xie jelas terdengar lega. Yun Feng agak bingung. Dia mengusap dahinya. Di mana aku? Aku ingat, ekspresi Yun Feng tiba-tiba berubah. Adegan sebelum dia kehilangan kesadaran muncul di benaknya. Xiao Qi secara tidak sengaja mengeluarkan mata merah. Itu benar. Kesadaranmu ditekan secara paksa oleh mata merah. Dialah yang mengendalikan tubuhmu saat ini. Bagaimana mungkin? Dia hanya bisa menempati tubuhku dengan izinku. Kali ini, Yun Feng, pengekangannya telah dilepas. Suara Xie sangat berat. Yun Feng kaget. Dihapus. Maksudmu, rantai yang menahannya telah dilepas. Belum sepenuhnya terbuka, tapi sebagian sudah terbuka. Dia lebih licik dari yang kamu kira. Dia dapat mengumpulkan energi dengan menelan Beast Souls. Semakin banyak dia menelan, semakin banyak energi yang didapatnya. Dia telah menelan banyak Beast Souls saat ini. Ditambah dengan bantuan bawah sadar dari dunia luar, dia telah melepaskan sebagian dari pengekangannya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menekan kesadaran aslimu secara paksa. Yun Feng mengerutkan kening. Bukannya dia tidak berpikir bahwa menelan Beast Souls dapat meningkatkan energi Red Eye sendiri, tapi tidak peduli berapa banyak Beast Souls yang ditelannya saat ini, itu tidak cukup bagi Red Eye untuk lepas kendali dalam dirinya, pendapat. Jelas sekali, mata merah pasti menyembunyikan sesuatu. Sekarang, itu telah merusak sebagian dari pengekangan. Sungguh binatang ajaib yang licik.
Mata merah sedang menempati tubuhnya saat ini. Lalu, jiwa Moxie, oh tidak. Yun Feng mengutuk pelan. Mata merah selalu memakan Beast Souls. Dia pasti tidak akan melepaskan jiwa Moxie saat ini. Setelah ia menelan jiwa Moxie, kakak kedua, tidak akan ada harapan lagi. Segalanya tidak seburuk yang kamu kira. Untungnya, beberapa binatang ajaib terkontrakmu semuanya ada di luar. Jika mereka tidak ada di sini, jiwa Moxie mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Apa yang dikatakan Nasie membuat Yun Feng lebih santai. Setelah itu menempati tubuhnya, segala sesuatu tentang dirinya pasti akan tersegel, seperti bakso. Tidak mungkin hal itu bisa keluar. Saya ingin mengambil kembali tubuh saya. Ini tubuhku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menempatinya dengan santai? Yun Feng mengepalkan tangannya dengan keras dan melihat ke atas. Nasie, bantu aku. Bab 1861 menguncimu, 2. Tawa yang dalam terdengar. Tentu saja aku membantumu. Lagi pula, dia dan aku adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Yun Feng tercengang. Musuh yang tidak bisa didamaikan. Nasie dan mata merah. Kalian sudah saling kenal sejak awal. Ada keheningan di sekitar. Kemudian, suara berat Nasie terdengar. Alasan kenapa aku mengikutimu saat itu adalah karena aku merasakan auranya di tubuhmu. Masalah antara dia dan aku sudah ada sejak lama sekali. Ternyata itu karena mata merah. Itu sebabnya Nasie berinisiatif untuk mengikutinya di hutan berkabut saat itu. Yun Feng menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai sebab. Saat itu, dia sama sekali tidak mengetahui bahwa mata merah ada di tubuhnya dan hubungan antara Nasie dan mata merah juga membuat Yun Feng sedikit terkejut. Apa sebenarnya identitas mata merah? Yun Feng mengerutkan kening. Untuk bisa menjadi musuh bebuyutan Nasie, identitas mata merah harus luar biasa. Tidak ada gunanya mengatakan ini. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Hal terpenting saat ini adalah mengambil kembali tubuhmu. Juga, kamu harus menyegelnya di tubuhmu dengan kekuatanmu sendiri. Segel dia dengan kekuatanku sendiri. Yun Feng terkejut. Kekuatanku jauh lebih rendah daripada miliknya. Bagaimana mungkin? Kamu punya Akwe. Suara Nasie terdengar, membuat Yun Feng merasa nyaman. Sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan yang telah saya kumpulkan begitu lama. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya bersembunyi di wadah dimensi? Aku bisa merasakan kegelisahannya di tubuhmu dengan jelas. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Apa yang harus saya lakukan? Yun Feng memandang kegelapan di atas kepalanya dengan mata hitamnya. Suara berat Nasie terdengar. Pengekangan pada tubuhnya belum sepenuhnya dilepas. Hanya sebagian saja yang telah dihapus. Ada batasan waktu baginya untuk menempati tubuh Anda. Sangat mudah untuk mengambil kembali tubuhmu, dan kamu hanya dapat menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menyegelnya saat ini. Meskipun dia licik, dia tidak menyangka aku sudah bangun. Jejak rasa dingin tiba-tiba melewati tubuh Nasie. Yun Feng mendengar kebencian dan kemarahan di dalamnya. Keduanya memang seperti api dan air. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengevakuasi jiwanya dari tubuhmu nanti. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan kekuatan mental Anda untuk membawanya kembali ke ruang di tubuh Anda. Itu saja. Yun Feng mengangkat alisnya. Biarkan saja mata merah kembali ke ruang itu. Bukankah dia perlu melakukan hal lain untuk menyegelnya? Haha, jangan remehkan ruang itu. Efeknya sungguh luar biasa. Dan Anda, meskipun Anda belum mencapai level tersebut, cepat atau lambat Anda akan menjadi pemilik sebenarnya dari ruang itu. Yun Feng mengerutkan kening. Apa maksudnya? Kenapa dia semakin bingung? Yun Feng, jangan terlalu banyak berpikir. Anda hanya perlu menekannya kembali ke ruang itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Orang-orang di luar tidak bisa bertahan lama. Kita harus menekannya kembali sebelum dia menelan jiwa Moxie. Mengerti. Yun Feng berbisik dan langsung menutup matanya. Perasaan hangat menyebar di sekelilingnya. Yun Feng tahu bahwa Nasie ada di sampingnya dan dia bisa merasa nyaman. Kekuatan yang dalam melonjak di sekitar Yun Feng. Itu adalah kekuatan yang dimiliki Nasie. Itu hangat dan kuat, membuatnya merasa nyaman. Yun Feng menunggu dengan tenang kesempatan yang diciptakan Nasie untuknya. Dia akan menekan mata merah kembali ke ruang itu lagi dan memberitahu dia siapa pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Hahaha. Terdengar ledakan tawa liar dengan suara serak dan kegembiraan yang tak ada habisnya.
Mata merahnya diwarnai dengan cahaya haus darah dan gas merah di telapak tangannya menyebar dengan cepat. Pertarungan di tubuh Moxie menjadi memanas. Brengsek, api kecil menghindari serangan itu dengan panik dan menyeka darah di pipinya dengan tangannya. Mata hitamnya penuh amarah. Aku tidak bisa berubah menjadi wujud asliku sebagai binatang ajaib di sini. Kekuatanku masih akan sedikit ditekan. Aku sama sekali bukan lawannya. Hati-hati. Sambil berteriak, seberkas cahaya hijau tiba-tiba datang dan mendorong api kecil ke samping, menghindari serangan lain. Api kecil berbalik dengan gesit dan berdiri diam. Terima kasih. Saudara api, jangan gegabah. Bahkan jika kita dalam wujud asli kita bukanlah tandingannya. Mata biru Lan Yi dalam dan dia mengerutkan kening. Kekuatannya terlalu luar biasa. Cek, aku akan membunuhmu. Erlei meraung saat petir menyambar. Namun, Yun Feng menghindarinya satu persatu. Tubuh Yun Feng kecil bukanlah sesuatu yang bisa kamu tempati. Kembalikan dengan patuh. Aku akan tetap melepaskanmu. Jenis kelamin Sister Hua telah berubah. Sisi pemarah dan galak pria itu terlihat sepenuhnya, tidak peduli sama sekali bahwa dia ada di dalam tubuh Moxie. Pohon rambat menari dengan liar dan tidak bermoral dan ada juga sedikit kegilaan di wajah tampannya. Mayat dari 5 binatang ajaib yang dikontrak semuanya terluka pada saat yang sama dengan bercak darah. Yun Feng tidak terluka sama sekali. 5 binatang ajaib yang dikontrak sangat tertekan. Mereka menghindar di sebagian besar situasi dan tidak bisa melawan sama sekali. Yun Qingchen, sebaliknya, fokus melindungi jiwa Moxie. Selama pertarungan sengit, dia tidak bisa bersantai sama sekali. Begitu jiwa Moxie hilang, semua usaha yang telah mereka tanggung selama ini akan sia-sia. Begitu bibinya kembali dan mengetahuinya, dia pasti akan sangat sedih. Yun Feng, kenapa kamu belum bangun? Erlei meraung. Semua orang memikirkan hal yang sama di benak mereka. Yun Feng, kapan kamu akan bangun? Dia tidak akan bangun sampai aku memakan jiwanya. Yun Feng tersenyum garang. Tubuh ini masih belum bisa melakukannya. Setidaknya, aku tidak bisa membunuhmu dengan cepat. Sangat disayangkan. Yun Feng mengerutkan kening. Badan ini memiliki banyak batasan. Bahkan kekuatannya pun dibatasi. Dia benar-benar kesal. Tubuh ini hanyalah sebuah wadah. Cepat atau lambat aku akan merobeknya dengan tanganku sendiri. Yun Feng berbisik sambil mengerutkan kening. Melihat beberapa binatang ajaib yang telah menghentikannya di depannya, mau tak mau dia merasa frustrasi dalam pikirannya. Meski agak berisiko, aku tidak punya kesabaran lagi untuk bermain denganmu. Yun Feng tiba-tiba menggenggam tangannya dan cahaya darah merah menyebar dari telapak tangannya. Sesuatu sedang terjadi dengan cepat. Hati-hati, beberapa binatang ajaib yang dikontrak kembali ke sisi Yun Qingchen lagi. Yun Feng tersenyum garang. Kalian ingin saling melindungi. Hahaha, jika Yun Feng tahu bahwa dia membunuh binatang ajaib terkontraknya dengan tangannya sendiri, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Hahaha, kamu tidak akan berhasil, kata Yao Yao dingin dengan wajah dingin. Bahkan jika aku mati, Xiao Feng tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Bab 1862 menguncimu, 3. Itu benar. Guru pasti tidak akan dikalahkan. Yun Feng tampak garang. Dia membuka dan menutup tangannya dengan keras dan bola cahaya merah darah menyebar dari telapak tangannya. Sungguh sekelompok pria yang keras kepala. Kalau begitu ayo kita coba. Kekuatan pria itu terus meningkat. Ini bukanlah kekuatan yang Yun Feng bisa keluarkan sendiri. Bahkan lebih brutal lagi. Kebrutalan melintas di mata merahnya dan riak energi menyebar samar-samar. Ekspresi dari beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya menjadi gelap. Apa yang dikatakan mata merah saat itu tidaklah berlebihan. Jika mereka tidak menghindari serangan ini, seseorang pasti akan mati di sini. Lan Yi tiba-tiba melangkah maju. Saya akan memblokirnya. Ini adalah serangan terakhirnya. 4 binatang ajaib terkontrak lainnya hendak mengatakan sesuatu, ketika Lan Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengatakan apapun. Saya yang tercepat. Jika aku tidak bisa mengelak, apalagi kamu. Saudara Lan Yi. Yao Yao tiba-tiba meraih tangan Lan Yi. Lan Yi terkekeh. Jika seseorang harus mati, aku lebih suka aku yang mati. Sial, jam berapa sekarang? Apa maksudmu? Tidakkah kamu merasa malu mati di tangan si mata merah ini?
Erlei berteriak dengan marah. Little Fire juga berkata, minggir. Kami tidak boleh menyerah hingga saat-saat terakhir. Aku tahu. Tentu saja, kita tidak boleh menyerah hingga saat-saat terakhir. Ini adalah momen terakhir. Jangan lupakan apa yang kami lindungi. Lan Yi berteriak dengan suara rendah. Serangan Yun Feng sudah siap. Mata Lan Yi menjadi gelap dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Kembali. Api kecil meraung. Ia segera bergegas untuk menarik Lan Yi kembali, tapi ia tidak bisa dibandingkan dengan Griffin bersayap 4 dalam hal kecepatan sama sekali. Sebatang pohon sulur yang lebat tiba-tiba menarik tubuh api kecil ke belakang. Saudari Hua berkata dengan dingin, kaulah yang harus kembali. Saudara Lan Yi. Yao Yao meraung. Erlei terus mengumpat ke samping dan ular perak di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Tubuh hijau bergegas ke depan tanpa rasa khawatir. Lampu merah tiba-tiba datang dan akan meledak di depannya. Hahaha. Tawa serak. Mata Yun Feng penuh kegilaan. Yun Feng, aku sangat ingin melihat ekspresimu. Binatang ajaib terkontrakmu mati di tanganmu. Kamu akan, Yun Feng, tiba-tiba tercengang. Kedalaman matanya penuh rasa tidak percaya saat sebuah suara tiba-tiba muncul dari benaknya. Kamu sudah cukup lama bersikap lancang. Itu kamu. Yun Feng, meraung. Matanya yang sudah merah menjadi semakin merah. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan bisnisku. Mata Yun Feng membelalak. Setelah teriakannya yang ganas, suara di benaknya melanjutkan, kamu akan menanggung akibatnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan pernah memikirkannya. Yun Feng berteriak saat tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Kekuatan merah juga bergetar beberapa kali dan kekuatannya tiba-tiba melemah. Tidak. Keluar dari tubuh Yun Feng. Raungan marah Nasie tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Yun Feng dan merobek jiwa merah dengan paksa. Yun Feng meraung saat tubuhnya tiba-tiba bergerak. Jiwa merah dipisahkan secara paksa dari tubuhnya. Bang! Kekuatan merahnya hancur tanpa serangan apapun. Semua orang tercengang. Menguasai. Lan Yi melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Yun Feng. Saat ini, Yun Feng menutup mata hitamnya lagi. Aura jahat di sekelilingnya telah menghilang. Lan Yi tiba-tiba merasa lega. Tampaknya krisis kali ini telah teratasi. Brengsek, lepaskan saya. Gelombang raungan terdengar di telinga Yun Feng. Mendengar raungan liar mata merah, Yun Feng tahu bahwa Nasie telah berhasil. Yun Feng, aku serahkan padamu. Suara Nasie terdengar. Kekuatan mental Yun Feng segera mulai beroperasi dan mengikat jiwa merah secara langsung. Dia mengerahkan kekuatan dan menekannya ke ruang gelap. Tidak, dia meraung dengan enggan. Saat dia ditekan ke dalam ruang gelap, suara klik rantai terdengar. Retakan. Biarkan aku keluar. Suara mata merah bergema di telinganya dan suara rantai ditarik terus-menerus. Pikiran Yun Feng melintas dan dia juga datang ke ruang ini. Mata merah besar tiba-tiba muncul di depan Yun Feng dengan kebencian dan kemarahan yang tak tertandingi. Yun Feng, kamu akan menyesalinya. Aku akan membuatmu menyesal. Mata merah meraung marah. Yun Feng mencibir dengan rasa dingin yang menusuk tulang di matanya. Aku akan membuatmu menyesal juga. Ingat apa yang saya katakan. Yun Feng, mata merah ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi kesadaran Yun Feng sudah hilang sama sekali. Hanya suara rantai yang terus bergema. Desir, Yun Feng membuka matanya. Mata hitamnya kembali jernih setelah beberapa saat berkabut. Melihat dia terbangun, beberapa binatang ajaib yang dikontrak benar-benar merasa lega. Ini adalah Yun Feng. Inilah tuan mereka yang sebenarnya. Xiao Feng, kamu akhirnya bangun. Yao Yao mengulurkan tangannya dan memeluk Yun Feng erat-erat, membenamkan kepala kecilnya ke dalam pelukannya. Yun Qingchen terkekeh. Bibi, senang sekali kamu sudah bangun. Yun Feng melirik dan menemukan bahwa semua orang terluka dan terlihat sangat berantakan. Dia sedikit mengernyit. Apakah mata merah melakukan ini? Apa kamu baik-baik saja? Yun Feng mengerutkan keningnya dengan erat. Lan Yi menggelengkan kepalanya. Tuan, jangan khawatir. Kami semua hanya terluka ringan. Kami baik-baik saja. Yun Qingchen berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengeluarkan Xiao Qiki dari pelukannya. Bibi, Moxie akhirnya tertidur. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya. Xiao Qiki sudah tertidur. Dia tidak bereaksi terhadap pertarungan sengit saat itu.
Ternyata dia sudah tertidur. Ketakutan ekstrim dan energi yang dikonsumsinya tadi akhirnya membuatnya kelelahan dan tertidur. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yun Feng menghibur dirinya sendiri dan dengan hati-hati mengambil Xiao Qi yang tertidur, mengembalikannya ke tempat semula. Daging yang terbelah segera menutup perlahan dan kembali menyelimuti Xiao Qi. Setelah dagingnya benar-benar tertutup, seberkas cahaya melintas dan mengirim semua orang ke Istana Naga. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Dia hanya perlu mengendalikan Istana Naga untuk meninggalkan tubuh Moxie dan menunggu kelahiran roh rumput Anhua dengan tenang. Moxie tertidur lagi dan menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi. Binatang ajaib yang dikontrak kembali ke cincin kontrak lagi. Yun Feng dan Yun Qingchen menunggu dengan tenang. Salah satu kepala Moxie telah dipenggal secara diam-diam. Moxie tidak bereaksi sama sekali dan masih tertidur. Aura Moxie di dalam gua kembali damai. Yun Feng dan Yun Qingchen duduk di samping dan menunggu roh rumput Anhua muncul. Bab 1863 menguncimu, 4. Yun Qingchen tidak pernah bertanya kepada Yun Feng tentang mata merah, dan Yun Feng juga tidak mengatakan apapun. Ada beberapa hal yang Qingchen tidak boleh ketahui. Yun Feng sangat merasakan bahwa beberapa hal telah melampaui pemahamannya. Keduanya menunggu dengan sabar beberapa saat. 2 bulan telah berlalu. Bibi, lihat. Mata Yun Qingchen berbinar saat dia menunjuk ke suatu tempat. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya. Ada sesuatu yang mencuat dari tanah di sebelah Moxie. Kelopaknya berwarna putih cerah dan benang sari yang aneh. Itu adalah roh rumput Anhua. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sampai semuanya terungkap. Yun Feng berbisik. Keduanya terus menunggu tumbuhnya Anhua Grace Spirit. Setengah bulan berlalu dan roh rumput Anhua akhirnya meninggalkan tanah dan tumbuh sepenuhnya. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan sebuah botol persegi muncul. Dia membuka botol dan bau yang sangat ringan keluar. Yun Qingchen bingung. Bibi, apa yang kamu lakukan? Yun Feng terkekeh dan meletakkan botol persegi itu di tanah. Tidak ada cairan yang mengalir keluar darinya, tapi bau samar terus keluar perlahan. Roh rumput Anhua terhuyung dan tampak sedikit mabuk. Mulut benang sari membuka dan menutup, seolah bernapas dengan rakus, hingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam botol. Yun Feng dengan cepat maju dan menutup botolnya. Roh rumput Anhua terkejut dan ingin berjuang, tapi itu sudah terlambat. Benda ini sungguh ajaib. Yun Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yun Feng menyimpan botolnya. Ini bukan milikku. Guru memberikannya kepada saya. Yun Qingchen menghela nafas lagi. Tuan bibiku maha kuasa. Sepertinya tidak ada apapun yang tidak dia ketahui. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Memang, pengalaman dan pengetahuan guru bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saya masih jauh lebih rendah. Memenuhi syarat untuk menjadi tuan bibiku, dia jelas bukan orang biasa. Yun Qingchen tersenyum. Kali ini, usaha bibiku tidak sia-sia. Yun Feng tersenyum. Kamu telah banyak membantu. Jika bukan karena kamu, aku mungkin akan menyia-nyiakan semua usahaku. Yun Qingchen tersenyum malu. Mereka berdua meninggalkan gua tempat tinggal Moxie. Gurunya memberitahunya bahwa roh rumput Anhua masih bisa diregenerasi seperti kepala Moxie. Bukan masalah besar untuk mengambilnya. Segera, roh rumput Anhua baru akan muncul dan terus melindungi Moxie yang tertidur. Bibi, kita harus kembali, kata Yun Qingchen. Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya. Ya, tapi ada satu hal lagi yang belum kita lakukan sebelum kita kembali. Pemimpin desa, pemimpin desa. Beberapa pria kuat tiba-tiba bergegas masuk ke rumah kecil itu dan berlari masuk satu demi satu. Seorang pria parubaya dengan sedikit kesedihan di wajahnya keluar. Kenapa kamu berteriak? Saya tidak tuli. Saya dapat mendengar Anda. Pemimpin desa. Kabar baik. Wajah beberapa pria berotot itu memerah dan bersemangat, tetapi kepala desa tampaknya tidak tertarik sama sekali. Apakah ada kabar baik di Outland? Hampir 3 bulan telah berlalu, namun masih belum ada kabar dari Scorpion Tile City. Pembangkit tenaga listrik itu mungkin pergi karena dia menganggapnya merepotkan. Kepala desa, ini benar-benar kabar baik. Kalajengking beracun, telah dihancurkan. Ekspresi kepala desa membeku. Lalu, matanya tiba-tiba bersinar. Apa katamu? Katakan itu lagi. Hancur. Semua anggota Kalajengking beracun telah dihancurkan. Kepala desa tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, Anda memang pembangkit tenaga listrik. Anda menghancurkannya dengan baik. Kamu menghancurkan mereka sepenuhnya. Hahaha, kalajengking beracun telah hilang. Outland akhirnya benar-benar tenang. Saya mendengar bahwa pasukan kalajengking beracun di kota ekor kalajengking dimusnahkan dalam semalam. Sungguh memuaskan. Pembangkit tenaga listrik itu tampak sangat mudah. Aku tidak menyangka gayanya akan seperti guntur. Itu hebat. Sekarang mereka semua sudah mati, kita bisa menjalani kehidupan yang damai. Kepala desa yang semula senang, langsung menjadi serius. Sungguh bagus jika kalajengking beracun dihancurkan, tapi sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang kedua atau ketiga. Kepala desa, maksudmu? Kepala desa mengerutkan kening dan akhirnya berkata dengan suara rendah, sepertinya, Outland juga perlu bertukar bantuan. Sudah waktunya bagi kita untuk mencari tempat berlindung yang aman. Tempat yang aman. Bahkan jika kekuatan lain masuk, mereka mungkin tidak lebih baik dari kalajengking beracun. Lagi pula, siapa yang mau datang ke tempat bobrok seperti Outland? Kepala desa tertawa kecil. Dalam hal tempat berlindung yang aman, apa yang lebih baik dari keluarga Yun di wilayah dalam? Di luar pintu keluarga Yun di area dalam, dua sosok bergegas kembali dan langsung memasuki rumah keluarga Yun, langsung menuju halaman tempat Yun Qi berada. Menguasai. Saya kembali. Begitu mereka sampai di depan pintu, Yun Feng sudah berbicara, tetapi halamannya sunyi. Yun Feng dan Yun Qingchen, yang menyusul, keduanya mengerutkan kening. Yun Feng segera mengulurkan tangan dan membuka pintu. Mata hitamnya tiba-tiba melebar. Tempat tidurnya kosong dan Yun Qi sudah pergi.